Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Memang aktivitas bermain memang harus tetap ada pada diri anak kita, karena itulah cara yang dilakukan karena itu cara yang terbaik untuk mengawal tumbuh kembang mereka di atas fitrah mereka masih lurus. Maka termasuk diantara cara yang bisa kita pakai oleh seorang ayah dan bunda agar kita bisa menanamkan pendidikan agama kepada anak kita, di saat yang sama anak kita juga tidak merasakan beban dari apa yang mereka dapatkan, kita bisa menggunakan metode yang dipakai di dalam Al-Quran. Kita tahu di antara metode yang dipakai di dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah metode berkisah. Kenapa? Sepertiga isi Al-Quran isinya adalah kisah. Karena kisah itu secara fitrah tidak bisa ditolak oleh hati manusia. Manusia sukanya diceritain, sukanya dikisahin. Manusia suka mendapatkan berita-berita. Maka dari itu kalau kita lihat di televisi, berita yang paling ramai atau acara yang paling ramai diantaranya adalah acara infotainment. Kenapa? Secara naluri manusia suka mendengarkan berita. Kenapa? Di antara dosa yang paling banyak tersebar di muka bumi ini adalah dosa ghibah. Kenapa? Karena manusia itu secara tabiat dasarnya suka untuk mendengarkan cerita dari orang lain, termasuk aib orang lain, dan suka menceritakan orang lain, termasuk menceritakan aib orang lain. Maka seandainya kemudian jiwa dan fitrah manusia itu diarahkan sama-sama mendengarkan kisah, tapi kisah yang diperdengarkan ini adalah kisah dari Al-Quranul Karim. Misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Khidr, kisah Luqman Al-Hakim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah kemudian cara belajar yang cukup efektif yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim, sekaligus menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan kenapa sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah. Karena di dalam kisah ada hikmah. Di dalam kisah seseorang bisa belajar dari nilai-nilai yang ada di dalam kisah tersebut. Kita bisa bayangkan ketika dulu kita masih kecil, kita diajari kisah, ya, lebih tepatnya dongeng tentang kisah Kancil Nyolong Timun, dongeng tentang kisah Joko Tarub, dongeng tentang cerita bawang putih dan bawang merah. Kita bisa dapatkan kisah itu ternyata berbekas di dalam hati dan jiwa kita. Kisah tentang Joko Tarub misalnya menjadikan anak-anak zaman kita dulu itu jadi suka ngintip. Kisah tentang bawang putih dan bawang merah menjadikan kita atau anak-anak generasi kita itu tertanam dalam dirinya itu sikap iri dan dengki yang sangat luar biasa. Gak suka lihat kebaikan yang diterima oleh orang lain. Atau kisah tentang Kancil Nyolong Timun mengajarkan kita secara gak langsung bagaimana melakukan suatu aksi korupsi misalnya, bangga dengan korupsi yang dilakukannya. Nah, ini dahsyatnya kisah yang diberikan kepada anak kita. Di saat yang sama anak kita merasa sedang diberikan kisah sesuatu yang menyenangkan, padahal di waktu yang sama anak kita itu sedang belajar. Ini rahasia kenapa sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah.